Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Berendo. Kita kembali ya tentunya mengulas seputar dengan bagaimana menanamkan nilai anti korupsi ya Pak ya. Menanamkan sikap anti korupsi pada masyarakat di Kota Bengkulu. Nah, kalau untuk dari Inspektorat Daerah sendiri Pak, apakah ada kerjasama dengan pihak lain untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi ini Pak? Oh iya, siap Bu Dila dan pemirsa sekalian ya. Inspektorat itu berkolaborasi ya dengan KPK ya, itu bersinergi dengan KPK dalam hal sosialisasi gratifikasi dan pengendalian benturan kepentingan. Jadi benturan kepentingan ini begini Pak, misalnya saya selaku pemeriksa ya ingin memeriksa OPD atau yang lain itu adik saya gitu ya. Itu kan benturan kepentingan. Tapi saya tidak boleh melakukan itu ya. Saya harus itu memberikannya kepada orang lain sehingga lebih transparan, lebih real dan lain sebagainya. Itu yang benturan kepentingan. Yang kedua, kita berkolaborasi ya dengan BPK dan BPKP dalam melakukan audit dan evaluasi dalam pengelolaan APBD. Jadi kita minta advice, kita minta saran-saran dari BPK dan BPKP agar pengelolaan APBD kita bisa berjalan dengan baik dan tanpa temuan. Yang ketiga juga kita menggandeng ombudsman. Ombudsman itu kan fokus ke pelayanan ya. Standar-standar pelayanan juga pengaduan-pengaduan masyarakat yang disampaikan ke ombudsman. Biasanya ombudsman juga menyampaikan kepada kami, oh ini ada pengaduan ini, bagaimana Pak Inspektor dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita tindak lanjut temuan dengan APH. Kejaksaan dan kepolisian kita sudah bekerja sama dari tingkat pusat sampai daerah. Kalau di tingkat pusat itu antara Mendagri, Jaksa Agung dan Kapolri. Di tingkat provinsi itu Kapolda, Kejati dan Gubernur ya. Kalau tingkat kota itu itu antara Kejari, Kapolres dan pemerintah Kota Bengkulu dalam hal ini Inspektorat. Artinya apa? Temuan-temuan pengaduan masyarakat itu oleh APH itu disampaikan kepada APIP Inspektorat. Silakan Inspektorat yang melanjutkannya. Jadi sehingga setiap pengaduan itu dilimpahkan dan ditindaklanjuti oleh Inspektorat. Itu sudah kerjasama triangle ya antara Inspektorat, Kejati dan kepolisian ya. Lalu juga kita melakukan untuk penyeimbang ya, kita juga berkoordinasi dengan LSM ya terkait laporan-laporan yang diberikan ya. Kita juga mentrasir laporan-laporan itu dan kita menindaklanjuti, mengkonfirmasi terhadap laporan itu sehingga semuanya menjadi seimbang ya. Terakhir Pak, harapan ke depannya untuk masyarakat di Kota Bengkulu terkait dengan sikap anti korupsi ini, silakan. Ya, kami mengharapkan masyarakat Kota Bengkulu jangan ragu-ragu melaporkan ya apabila ada indikasi ataupun laporan-laporan terkait dengan anti korupsi dan terhadap korupsi dan gratifikasi juga suap menyuap dan lain sebagainya dengan kanal yang sudah kami sampaikan. Berikutnya juga untuk penanaman ya korupsi sejak dini, kami juga menghimbau ya di sekolah-sekolah itu melakukan ada yang namanya pembelajaran ya, edukasi sedini mungkin masuk di dalam mata pelajaran di dalam kurikulum ya, sehingga ada penanaman kejujuran, keterbukaan, etika moral dari kecil ya. Yang berikutnya kami mengharapkan juga ya masyarakat berpartisipasi ya. Saya sampaikan tadi dalam laporan maupun dalam kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan gratifikasi, suap menyuap itu segera dilaporkan. Dan juga kami menghimbau di seluruh masyarakat juga baik intern, ekstern dan expert untuk berpartisipasi dalam SPI, Survei Penilaian Integritas 2025 yang akan dilaksanakan. Sudah mulai nih Mbak, nanti sampai dengan Oktober oleh KPK ya, SPI 2025. Oke, baik, terima kasih Bapak. Mungkin Ibu singkat saja Bu, harapan ke depannya seperti apa? Harapan ke depannya, jadi untuk memberantas
korupsi ini mulai dari diri. Jadi jadilah teladan gitu kan. Selaku orang tua teladan bagi anak-anaknya, di lingkungan kita teladan di lingkungan, kemudian di tempat kerja kita jadi teladan di lingkungan kerja. Jadi harapannya dengan kita memberikan contoh yang baik anti korupsi itu, jadi bisa menjalar ke lingkungan kita. Intinya seperti itu. Mulai dari diri sendiri, karena dengan diri sendiri kita melakukan, insya Allah gitu kan bisa berdampak lebih positif, seperti itu. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Eka, Bu Yeni. Ini berkaitan dengan anti korupsi ya, sikap anti korupsi memang harus ditanamkan. Tadi yang seperti Bu Yeni sampaikan, tidak bisa instan ya Ibu ya, dia harus ditanamkan sejak dini, bahkan sejak kecil dari keluarga tadi yang Pak Eka sampaikan tadi, bahwasannya memang harus selalu dipupuk, karena memang sikap-sikap anti korupsi ini kaitannya erat sekali dengan integritas. Tadi berkaitan dengan tanggung jawab dan juga disiplin, pada akhirnya membentuk karakter yang berintegritas. Dan tentunya ini membutuhkan banyak peran, bukan hanya satu pihak saja, dari seluruh sektor masyarakat. Ini membutuhkan peran bersama untuk membentuk sikap anti korupsi. Terima kasih banyak Pak Eka, Bu Yeni. Dan pemirsa, dengan demikian berakhirlah kebersamaan kita di Berendo edisi hari ini. Akhir kata, saya Aldila Pridia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.